إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Pembahasan kita kali ini sampai di Al-Mukhassis Al-Munfasil. Al-Mukhassis Al-Munfasil. Jadi al-mukhassis itu apa? Yang mentaksis, mengkhususkan. Dan al-mukhassis atau taksis terbagi menjadi dua, yaitu mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Al-mukhassis al-muttasil sudah kita bahas, di antara istitsna, pengecualian. Ya, udah pernah kita tuntaskan pembahasannya. Di antaranya juga syarat. Dan sebagian juga menyatakan bahwasanya muqayyad juga termasuk. Tapi tidak, muqayyad itu masuknya ke lawan dari mutlak. Mukhassis munfasil lawan dari am. Al-munfasil artinya terpisah, al-muttasil artinya nyambung. Berarti ini menunjukkan bahwasanya dalil yang mentaksis hal yang umum, mukhassis munfasil ini berarti apa? Bukan pada ayat yang sama atau bukan pada hadis yang sama, melainkan di luar itu, dari lain. Baik, kita lanjut dulu perkataannya Al-Juwaini rahimahullah. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab wa takhsisul kitabi bis sunnah wa takhsisus sunnati bil kitab wa takhsisus sunnati bis sunnah wa takhsisun nutqi bil qiyas wa na'ni bin nutq qaulallahi ta'ala wa qaula rasul. Boleh mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Boleh mengkhususkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Boleh mengkhususkan As-Sunnah dengan Al-Quran. Boleh mengkhususkan antar dalil Sunnah. Boleh mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah dengan qiyas. Maksudnya nutuk di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. لما فرغ من المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد ضمن شرع في بيان المخصص المنفصل. Setelah Al-Juwaini rahimahullah selesai membahas al-mukhassis al-muttasil, yaitu istisna, syarat, ya, dan telah menyebut mutlak dan muqayyad ini sebagai bahasan yang masuk dalam bahasan mukhassis muttasil. Maka mulai sekarang syara'a fi bayanil mukhassisil munfasil. Maka memulailah kemudian beliau Al-Juwaini rahimahullah penjelasan apa yang disebut sebagai mukhassis munfasil. Mukhassis yang terpisah. Wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi. Mukhassis munfasil itu adalah at-takhsisul ladzi al-mukhassisul ladzi yastaqillu bi nafsihi. Independen dia, tidak pada ayat yang sama, tidak pada hadis yang sama. Wal mukhassisul munfasil thalathah. Pengkhusus yang sifatnya berpisah ada 3. Ya. Antum paham enggak di sini maksudnya mukhassis munfasil? Hal yang mengkhususkan terhadap hal yang umum. Tapi pada konteks, pada perbincangan yang lain, ayat yang lain. Gimana, paham gak, ikhwan? Kalau misalnya bilang, Kin, tolong beli gorengan. Bukan am. Ya. Kemudian 20 menit berikutnya, Ana bilang, Kin, beli gorengan yang setengah matang saja. Berarti mukhassis. Sifat mukhassis setengah matang terhadap gorengan yang tadi umum jadi gorengan setengah matang. Gorengan setengah matang khas. Gorengan umum. Maka keberadaan kemudian pernyataan
gorengan setengah matang, ini berarti mentaksis bahwasanya dimaksud hanyalah setengah matang. Dan itu di luar konteks kalimat pertama. Maksudnya, udah selesai. Ana bilang sekarang jam 4:30, kin tolong beli gorengan. Ya. Dan Ana belum ngasih duitnya. Ana nggak punya duit. Saat ini lagi nggak ada duit di kantong Ana. Mungkin duit Ana di Pak Abu Yar Ahmad. Ya. Tapi belum diserahin ke Ana karena beliau belum beli produk Ana lagi. Ya. Bilang, Kin tolong beli gorengan. Ini am. Umum, gorengan apapun, fadol. Itu gorengan. Namun 15 menit kemudian Ana rogoh kocek dan baru Ana serahkan. Tolong beli gorengan 15 pieces yang baru matang. Makanya tadinya am, gorengan dengan segala sifatnya terserah. Maka sekarang ditentukan bahwa gorengan tersebut baru matang. Maka kalimat kedua ini, 15 menit kemudian ini, kalimat ini mengandung takhsis atau mukhassis, pengkhususan. Dan karena kalimat ini nggak nyambung secara kalimat dengan 15 menit lalu, maka disebut munfasil, terpisah. Ya, begitu. Beda halnya kalau anak khususkan dengan gini. Pin, tolong beli gorengan yang setengah matang. Apakah di sini ada taksis? Ada. Tapi sifat taksisnya apa? Muttasil, nyambung karena langsung. Kin, tolong berikan gorengan setengah matang. Taksis bis sifat namanya. Ngerti nggak, Bi? Taksis bis sifat. Kalau ada orang pesan sama antum, Abi. Alwi, Akhi Bambang, Alwi, Akhi Bambang, Akhi Alwi. Ana minta, Ana pesen dong parfum Al-Rehab. Ya. Ini am itu tidak? Am. Tapi kalau dia bilang, Akhi Alwi, Ana minta tolong, Ana mau beli parfum Al-Rehab Gentle 6 mili. Am atau khas? Khas. Ya. Aromanya gimana? Wah, aromanya itu maskulin. Enak dia, terus segar dan seterusnya. Iya, bukan di masjid kok, ya kan? Anak kan cuma mencontohkan saja. Ya. Kalau antum pikir ini promosi, ya itu karena pikiran antum. Anak cuma mencontohkan aja. Ya, mungkin bisa ditaruhin nomor WhatsApp-nya mungkin. Jadi itu Rehab Gentle 6 mili. Maka ini ada terjadi taksis muttasil. Nah, kalau ternyata dibilang, Alwi, Ana pesan Rehab 6 mili. Afan, Ana pesan parfum Rehab. Am sekali, itu masih global banget. Bahkan bisa disebut mujmal sebenarnya, itu nggak jelas soalnya. Maka kemudian Alwi bertanya, Akhi, 6 mili, ini Rehab berapa mili dan apa variannya? Maka kemudian dibilang, Ana pesan 6 mili Gentle. Ah, ini berarti mukhassis. Tapi yang ini mukhassis munfasil, terpisah. Karena udah dipisah dengan kalimat tanda tanya, kalimat dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian kita lanjut al-mukhassisul munfasilu thalathah. Pengkhusus yang sifatnya terpisah atau independen, mustaqil, itu ada 3 macam. Pertama, al-his, hissi. Wal muradu bihi al-musyahadatu wal idraku bil hawas. Maksudnya al-his ini penyaksian. Penyaksian langsung. Ya. Dan mendapatkannya melalui panca indera. Jadi, apa yang antum saksikan ini bisa mengkhususkan suatu hal. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalnya nanya ke Pak Abu Rahmat sebagai penjaga warteg. Ya. Pak Abu Rahmat, mau gorengan dong. Pak Abu Rahmat bilang, oh udah habis, Ustaz. Terus Ana ngelihat di etalase masih ada 3 bakwan. Lah, katanya udah habis, tuh masih ada.
Tersisa kan? Tadi kan udah habis semua gorengan, saat ini kan am. Tapi keumuman tersebut dikhususkan dengan apa? Bakwan yang tersaksikan tinggal 3 nih. Gitu ya. Maka di al-muradu bihil musyahadah wal idraku bil hawas. Contoh dalam ayat qauluhu ta'ala an rihi 'ad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang angin yang menerpa kaumnya 'Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut telah menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Segala sesuatu. Ini umum. Maka kemudian fal ayatu ammatun dakhalah at-takhsis. Ayat ini umum tapi telah dimasuki taksis dengan al-his, panca indera. Kenapa? Haitsu dalla ala anna ar-riha lam tudammiris samawati wal arda wal jibal. Karena panca indera kita melihat adanya, merasakan adanya angin, bahwasanya angin ini, panca indera kita menyaksikan bahwasanya angin yang di kaum 'Ad tidak menghancurkan langit, bumi dan gunung. Buktinya masih eksis mereka sampai sekarang, bumi, langit, gunung. Para kata Allah, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Maka karena keberadaan logika kita kemudian melihat dan memandang, oh ini masih ada, maka ini masuk ke dalam taksis munfasil. Dikecualikan berarti yang tidak Allah Ta'ala hancurkan adalah zat buminya atau langitnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah akal. Taksis munfasil dengan akal. Dan ini bisa. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah penyembah segala, astagfirullah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fa innal aqla dalla ala anna dzat Allah Ta'ala ghairu makhluqatin ma'a anna lafdha syai'in yatanawalahu subhanahu. Allah pencipta segala sesuatu. Maka logika kita menyatakan bahwa zat Allah tidak diciptakan. Padahal Allah menciptakan sesuatu. Dan kemudian logika kita bilang Allah secara zat tidak makhluk. Tidak diciptakan. Ma'a anna lafdha syai'in yatanawaluhu subhanah. Padahal lafal syai' itu juga termasuk di dalamnya dimaksudkan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai', karena Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang dianggap ada. Maka syai'. Qala ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap hal itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah, katakanlah, ayyu syai', hal apa yang besar persaksiannya, paling tinggi persaksiannya. Maka lihat di sini pertanyaan ayyu syai', hal apakah? Maka dijawab Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga adalah satu zat, adalah zat yang pembahasannya dikatakan sebagai apa? Syai' juga. Tapi nggak boleh Allah Ta'ala dinamakan syai', ya syai'un, nggak boleh. Kemudian wa mana'a ba'dul ulama'i an yakuna hadha wa ma qablahu min babi takhsis. Sebagian ulama mencegah, nggak setuju kalau hal-hal kayak gini masuk ke dalam bab at-takhsis. Yang mana at-takhsis adalah ikhraju ba'di afradil 'am, yaitu mengeluarkan sebagian dari member umum. Wa qalu inna dzalika min babil 'amil ladzi urida bihil khas. Sebagian ulama kemudian berpendapat bahwasanya ini bukan am maksus, tetapi am urida bihil khas. Umum tapi dimaksudkan dengannya khusus. Arti nggak antum bedanya? Umum yang dimaksudkan darinya khusus dengan umum yang dikhususkan. Umum yang dimaksudkan darinya khusus dengan umum yang dikhususkan. Apa? Bedanya apa? Bisa contohin gitu. Umum yang
yang dimaksudkan hanya khusus dengan umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan adalah umum tadinya, tapi dikhususkan kemudian. Kalau umum yang dimaksudkan dari khusus adalah dari awal niatannya memang ada yang khusus gitu loh. Paham nggak? Hah? Allahu khaliqu kulli syai' dikatakan bahwasanya itu am tapi maksudnya khas gitu loh. Ini pakai ini yang sederhana aja gimana? Pakai contoh biasa kita aja. Misalnya kipas ada nggak mereknya Toshiba? Ada? Nggak ada. Panasonic ada. Merek Aiwa ada nggak? Merek Aiwa. Panasonic ada. Panasonic. Panasonic, Sanek, Sanken. Ada Panasonic nih. Iya, Hah? iya, Gini ada Panasonic. Toko Panasonic isinya kulkas kan? Ini AC ya. Antum masuk kemudian ke toko elektronik. Antum dapetin penjual tersebut kurang ramah, nyebelin, ngeselin. Terus antum bilang, tukang AC itu emang gak ada yang bener. Misalnya, tukang AC gak ada yang bener kerjanya. Lafalnya lafal umum nggak? Apakah pasti semua tukang AC kayak gitu? Enggak. Tapi Pak Abu Rahmat masuk ke sini nggak? Masuk. Tapi nggak semua tukang AC, pastinya. Nah, karena ketidaksemuaan inilah sebenarnya antum bilang tukang AC nggak benar kerjanya. Apakah ini kan bukan semuanya, nggak semuanya. Menggeneralisir antum di sini. Apakah ini adalah umum yang dikhususkan atau umum yang dimaksudkan darinya khusus aja? Maksudnya apa? Umum maksudnya khusus, yaitu orang yang dimaksud yang itu aja tuh yang situ, gitu kan? Paham nggak? Nggak paham. Misalnya kita punya putri nih, anak perempuan kan memang biasa kayak gitu nih, manja atau suka ngerengek dan aduh, anak perempuan yang manja semua, gitu kan? Ada nggak perempuan yang nggak manja? Ada banyak. Apakah Anda mengatakan anak perempuan ini manja nih, emang anak perempuan yang manja semua? Ini umum kan? Maksudnya ini apakah ini umum yang dikhususkan, yaitu yang ada pengecualiannya kecuali yang nggak manja, atau umum yang dimaksudkan adalah si khusus ini, anak ini nih, emang dia dimanja nih, maka Anda generalisir. Itu para ulama berselisih pendapat. Jadi ada am maksus, ada am urida bihil khas. Gitu ya. Oke. Wa qalu inna dzalika min babil 'am alladhi urida bil khas wa huwa an yakuna al makhsusu ghairu muradin 'inda al mutakallim wal mukhatab. Ketika mengatakan ini umum, tapi ini umum yang dimaksudkan darinya adalah khas, maka maksud yang diinginkan oleh orang yang berbicara dan orang yang mendengar itu bukanlah pihak yang dikecualikan, bukanlah pihak yang dikhususkan, tapi pihak yang masih dalam keumumannya. Ya. Bima'na annahu ghairu dakhilin fil 'ami aslan. Maknanya adalah hal-hal tersebut dari awal maksud kalimat itu memang tidak masuk ke dalam keumuman. Itu namanya 'am urida bihil khas. Yaitu udah ada niatan dari awal yang khusus ini nggak kita masukin ke dalam umum ini gitu loh. Ya. Contoh, fadhal. Contoh nih, Ana bilang,
Anak zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Misalnya anak zaman sekarang bandel nih. Antum melihat ada bergerombolan anak zaman sekarang, ada yang bawa kayu, ada yang ngomongnya jorok-jorok. Ana bilang ke antum, Alwi, anak zaman sekarang kalau ngomong jorok-jorok ya, ini urida bil khas. Umum anak zaman sekarang, tapi maksudnya khusus anak-anak ini. Maka anak-anak yang pakainya sopan, ngomongnya sopan, itu nggak masuk ke dalam omongan anak. Karena emang omongan anak umum, tapi maksud anak dari awal itu khusus dalam konteks dia, orang-orang ini. Gitu kan? Ya. Contoh lain, antum punya anak, antum santrenin. Ya. Jadi antum punya anak, antum santren, nama anak antum Rahmat. Ya, antum punya anak nih. Nama anak antum Rahmat, antum santrenin. Ya. Ternyata gatal-gatal selangkangannya. Anak pesantren ada gitu. Kudisan, gudikan, burikan, dan seterusnya. Maka antum kemudian dan itu tidak sedikit rata-rata dalam pesantren gitu. Kemudian dikatakan antum katakan, aduh, anak pesantren memang gatal-gatal. Ya. Lafalnya umum enggak? Tapi kan antum sedang membicarakan anak pesantren yang antum saksikan sekarang. Nanti ada anak pesantren lain ternyata bersih. Ya. Contohnya Ana misalnya. Bersih dia. Enggak gatal, enggak apa. Mandi rajin. Baiklah, pokoknya bagus gitu perawakannya, penampilan Masya Allah. Iya. Sarungnya juga bagus. Bajunya bagus ya. Enggak perlu Ana sebutin harganya. Nah. Nggak terima kemudian antum kenapa kok bilang anak pesantren gatal-gatal? Enggak. Maka antum bisa beralasan apa? Kalam ana memang umum tapi urida bihil khas gitu. Maka dari awal ana nggak meniatkan antum, ana meniatkan anak-anak ini nih, anak pesantren ini gitu. Wallahu a'lam. Maka fala yahtaju ila ikhraj. Maka kalau memang dari awal niatannya udah nggak memasukkan yang khas itu kepada yang umum, maka tidak membutuhkan pengeluaran. Ala anna ba'dahum qal, sebagian dari ulama mengatakan inna takhsisa qad yufham min qawlihi ta'ala, pengkhususan itu bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain. Kan di sini ada ayat tadi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Maka ada pengkhususannya di ayat lain, ma tadzaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Tidaklah ditinggalkan sesuatu dari angin tersebut kecuali menjadikannya seperti debu-debu atau kerikil-kerikil. Allah taala alam. Ini pendapat mereka. Ala kulli hal, kesimpulannya intinya adalah bahwa pengkhusus bisa yang terpisah dari nas yang asal itu bisa berupa mukhassis bil his, bisa mukhassis bil aql. Kalau his panca indera, kalau akal pakai logika. Ya. Gitu. Kemudian nanti ada mukhassis bis syara'. Mukhassis dengan syariat. Hadza huwa alladhi bayyanahu musannif, ini yang dimaksud musannif, tapi kita tidak membahas pada sore ini, insyaallah kita bahas pada waktu mendatang insyaallah taala. Ya gitu ya kita. Cukup insyaallah karena ini bahasanya lagi panjang lagi nih. Susah kalau dipotong susah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berapa menit tadi? 24. Ya khalas segitu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.